Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, denim S1S1222066. Di sini saya membuat video mengenai set bahasa pemrograman Python. Nah, langsung saja. Nah, apa sih itu set? Nah, set itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah list, tuple, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Nah, kalau set itu adalah dia itu kumpulan data yang tidak terurut atau unordered, terus unchangeable, tidak dapat diubah, dan unindexed atau tidak memiliki indeks. Nah, adapun set ditulis dengan tanda kurung kurawal. Nah, bisa kita di sini this set sama dengan pakai tanda kurung kurawal. Terus isinya ada apel, banana, dan cherry. Nah, ini bisa kita print setnya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Ini set.python. Tuh cara buat set yaitu this set. Nah, kita buat dulu nama variabelnya, terus kita pakai kurung kurawal. Nah, terus misalnya masukkan, bisa banyak data yang dimasukkan. Misalnya tadi ada apel, banana, watermelon. Kita print setnya. Kita lihat. Oke, bisa kita lihat. Jadi ketika di print, outputnya itu menggunakan kurung kurawal yang dimana isinya itu adalah watermelon, banana, dan apel, sesuai dengan apa yang kita isikan di variabel set ini. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada menetapkan item. Nah, item set yang ditetapkan tidak berurutan atau tidak dapat diubah dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Jadi item di set itu tidak boleh duplikat. Nah, misalnya saya menambahkan di sini lagi. Oke, di print. Maka apel itu akan diambil cuma satu. Cuman satu saja yang di print dan outputnya itu cuma satu, item apelnya. Nah, lanjut. Nah, itu dia tidak diurut. Nah, tidak berurutan berarti item-item dalam suatu set ini tidak memiliki urutan yang ditentukan. Nah, item set dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali kita menggunakannya. Nah, kita tidak dapat merujuk berdasarkan indeks atau kunci. Nah, yang terakhir tuh ada tidak dapat diubah. Item set tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah item set setelah set dibuat. Nah, setelah set dibuat tuh kita tidak bisa mengubah itemnya, namun kita bisa menghapus item dan menambahkan item baru. Nah, misalnya kan ini tadi dikatakan bahwa tidak berurutan, artinya setiap kita mengambil output dari item set itu, dia akan menampilkan urutan yang berbeda. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini apel, watermelon, banana. Yang pertama tadi kan ada watermelon, banana, apel. Yang kedua itu banana, apel, watermelon, banana. Nah, di sini juga kita tidak boleh duplikat. Item dari setnya itu tidak boleh duplikat. Nah, di sini kan saya buat 2 apel. Nah, yang diambil itu cuma 1. Oke, kita lanjut.
Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa duplikat itu tidak diizinkan. Nah, set itu tidak boleh memiliki dua item dan nilai yang sama seperti apel tadi. Nah, nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, nilai true itu dikatakan sama dengan 1. Jadi, dia tidak boleh ada nilai true dalam dalam true dalam list dan nilai 1 secara bersamaan. Ketika di print, oh ya, kok enggak termuncul? Nah, oh ya ini. Maka yang muncul itu akan true. Nah, ketika kita tulis pertama itu adalah 1 dan true, kita lihat apa yang terjadi, apakah 1 duluan, apakah 1 yang akan di print. Nah, maka 1 yang akan di print. Jadi, kesimpulannya bahwa siapa yang duluan ditulis, maka itu yang akan muncul, apakah itu 1 atau true. Jika 1 duluan yang ditulis, maka 1 yang akan muncul ketika di print outputnya. Dan jika true itu duluan, maka true yang akan muncul di outputnya. Oke, false dan null juga itu ditandai sebagai nilai yang sama dalam sebuah set. Nah, jadi sama seperti tadi. Jadi apakah false duluan yang ditulis atau null duluan, maka yang duluan ditulis itu akan muncul. Misalnya null duluan ditulis terus false. Nah, maka yang akan muncul itu null. Nah, bisa kita praktekkan saja supaya lebih jelas. Nah, misalnya saya tulis null di sini terus false. Jika di print, maka yang akan muncul adalah 0. Nah, kalau saya tulis false duluan, di sini saya hapus. Saya tulis false, 0 di belakang false. Maka yang akan muncul itu adalah false. Jadi kasusnya sama dengan 1 dan true. Nah, kita juga dapat melihat panjang suatu set. Nah, untuk melihatnya itu kita dapat menggunakan keyword yang bernama itu len, terus menggunakan kurung. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi kita print. Oke, kita bersihkan dulu. Kita print len di set. Nah, saya kita lihat ini cuman ada 5, 1 2 3 4 5. Nah, tapi yang kita tulis di sini kan ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sini kan yang kita tulis 8, tapi yang ditulis ini 5 karena ada beberapa item yang duplikat, jadi yang duplikat itu tidak dihitung. Jadi yang muncul itu cuma 5, jadi panjangnya cuma 5. Nah, yang muncul juga ini ada cuma 5, 1 2 3 4 dan 5. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada set item. Set item yang dimana kita item set itu dapat berupa tipe data apapun. Nah, jadi dalam set itu bisa ada string, number ataupun boolean. Nah, boolean itu yang true dan false ini. Nah, misalnya kita buat, kan tadi dibilang bahwa, nah ini sebenarnya sudah ada contohnya, ada apel, ini adalah contoh string, ini adalah contoh number, dan ini boolean. Oke, kita buat baru. Nah, sini banana, terus ada true, false, 89 90 A B C D. Ketika di print, nah bisa kita lihat di sini ada beberapa macam tipe data.
yang pas dan true ini adalah tipe data boolean, dan apple ini adalah tipe data string, dan abc ini adalah string juga, dan terus ini 89 dan 90 adalah tipe data number. Jadi dapat kita simpulkan bahwa item set itu dapat berupa tipe data apapun. Nah, terus type. Nah, dari sudut pandang type Python, set didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set. Cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya kita bisa menggunakan keyword yang bernama itu type, seperti pada gambar di sini. Oke, kita praktekkan. Misalnya nah ini kan sudah ada line. Kita di sini buatnya itu ada, kita ganti line ini jadi type. Nah, ketika di print, nah ini namanya ada class set. Nah, bisa dikatakan juga bahwa ini set adalah sebuah objek. Objek yang di set ini adalah sebuah objek set. Objek dari class set. Oke. Terus nah, di sini ada konstruktor dari set. Nah, kita dimungkinkan jika menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Nah, menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set itu kita bisa menggunakan set. Nah, kita praktekkan saja. Ini kita matikan. Kita buat di sini. Kita dapat membuat set seperti ini. Di set sama dengan set dalam kurung lagi. Misalnya ini buat apple, banana 1 true, false. Oke, 1 dan true itu tidak bisa karena dia dianggap duplikat. Jadi kita ganti ini 8. Ketika kita print, itu hasilnya akan sama sebenarnya. Print di set. Nah, tapi ini kita buat listnya menggunakan konstruktor dari set itu sendiri. Kita lihat. Nah, jadi ketika kita ini tuh kita menggunakan konstruktor atau kita memanggil kelas set itu sendiri. Jadi kita membuat set itu menggunakan kelas yang namanya set atau konstruktor dari set. Oke, di sini bisa kita lihat koleksi Python array ini adalah dictionary, tuple, set dengan list. Oke, lanjut. Di Python kita dapat mengakses item list. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tidak dapat mengakses item list dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Nah, dapat kita kan tadi sudah bahas bahwa yang di awal tadi bahwa dia tuh unindexed atau dia tidak menggunakan indeks. Jadi kita tidak dapat mengakses item dari set itu menggunakan indeks karena dia tidak memiliki indeks. Namun kita dapat menggunakan perulangan untuk mendapatkan item set menggunakan for dengan menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam sebuah set dengan menggunakan kata in atau kata kunci in, atau bisa disebut keyword in. Nah, misalnya kita buat di sini. Di sini kan kita sudah punya, ini kita membuat set menggunakan konstruktornya. Nah, ini bisa kita copy ini terus kita paste di sini. Ini karena kita pakai library di OS untuk membersihkan ini terminalnya, os.system. Nah, kita pakai yang CLS. Jadi ketika kita bisa menggunakan perulangan. Saya hapuskan for in this set. Jadi kita bisa mengambil item dari set itu menggunakan perulangan. Nah, jadi kita print apanya? Kita print i-nya. Nah, jadi dia akan mengambil nilai set itu. Oke. Kita lihat. Nah,
Ini dia akan mengambil false, true, apple, 8990 ABCD. Nah, tapi dia tidak terurut. Nah, dia akan random ketika di print. Nah, ketika di print lagi dia akan bernilai random. Print lagi dia akan berubah-ubah. Nah, misalnya tadi ada ABC di sini 8990, dia tuh berubah. Nah, terus kita bisa, nah misalnya kita tidak mau apa ya, tampilan itu menurun. Nah, kita bisa menambahkan koma n. Nah, kita bisa kasih tanda pemisahnya, misalnya kita pakai pemisah koma. Maka hasilnya akan begini, false, true, ABCD, pel 8990. Oke, lanjut. Nah, kita juga bisa memeriksa item menggunakan in. Kita juga dapat memeriksa, nah, tanpa perlu perulangan. Kita bisa menggunakan, nah, print. Nah, kita apakah banana, misalnya banana ya, banana. Kita coba dulu yang ada saja dulu. Terus apple, misalnya apple, in this list, this set, dari print true, artinya ada. Nah, kalau kita set true, ini apa ini, true, in this set, jawaban juga true. Nah, true ini ada di dalam set yang bernama di set. Nah, terus misalnya kita masukkan yang tidak ada, saya banana. Ketika di print itu akan bernilai false karena dalam set ini tidak ada kata banana. Nah, kalau untuk mengubah setelah satu set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tapi kita dapat menambahkan item baru. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita menambahkan. Nah, setelah set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tapi kita dapat menambahkan item baru. Nah, kita dapat menambahkan item di set itu menggunakan keyword add dalam kurung. Nah, dalam kurung ini kita mau isi apa? Nah, bisa kita contoh di sini di set, misalnya ada apel, banana, cherry. Nah, ini di set dot atau titik add dalam kurung itu kita masukkan nilai atau item yang akan kita tambahkan. Misalnya ini saya kasih mati ya. Oke, ini kita kasih mati aja, terus seperti yang tadi. Jadi kita mau menambahkan misalnya di set dot add, nah, dia itu menambah data itu cuma ada ini saja. Nah, misalnya di set kita menambahkan apa ya, Iqbal. Ketika di print, nah, oke, kita print dulu sebelum ditambahkan. Print di set. Nah, kita print juga di setnya setelah ditambahkan. Ketika di print, nah, ini sebelum ditambahkan Iqbal dan ini setelah ditambahkan kata Iqbal. Nah, bisa kita lihat bahwa dengan add ini kita dapat menambahkan item dari sebuah set. Oke. Nah, terus kita juga bisa menambahkan item dari kumpulan set lain, dari set lain ke set saat ini. Nah, kita bisa menggunakan kata update. Oke, misalnya kita buat lagi, kita copy saja ini. Nah, kita buat set baru lagi. Nah, set ini misalnya di set 2. Nah, ini kita ganti isinya jadi misalnya Iqbal kepala
bukti. Nah, ketika kita menggunakan ini kan menggunakan add, kita bisa menggunakan update. Nah, di set dot update itu kita kasih masuk yang ini, variabel ini, set yang bernama di set 2. Oke, di print, maka kedua set ini akan apa ya, akan bergabung. Nah, kalau di sini kita tulis di set 2 dan dalamnya di set, ketika di print set itu akan sama saja. Nah, saya coba set 2. Nah, jika saya print, maka yang set itu tidak akan, karena yang diupdate itu adalah di set 2. Oke, kita print di set 2. Misalnya di set kita print begini, itu tidak akan, karena ini nilainya akan duplikat dengan nilai ini. Dan saya buat duplikat di sini apple, maka yang akan diambil itu dia tidak akan mengambil apple ini, dia hanya mengambil nilai yang berbeda dengan itemnya. Kita lihat apple itu cuma 1, tapi di sini ada 2, 1, 2 kalau digabung. Tapi karena set itu tidak mengizinkan duplikat, maka apple ini akan jadi 1. Oke, lanjut. Nah, objek dalam update juga kita dapat metode yang harus berupa set saja. Kita dapat menambahkan itu yang dapat diubah itu tabel, daftar, dan kamus. Nah, misalnya, oke, di sini kan ada set. Oke, kita buat ini, kita matikan aja dulu. Oke, kita buat di sini misalnya list. Nah, list itu dia menggunakan kurung siku. Iya enggak sih? Ya. Nah, misalnya kita buat apa ya? Kita buat misalnya di sini Iqbal kita kasih masuk di sini this list. Tadi set list. Nah, ketika di print nah, maka dia akan berubah ke dalam set ini. Nah, kita juga bisa menggunakan tuple, dictionary, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, Python set juga kita dapat menghapus itemnya yang sudah ditetapkan. Nah, misalnya kita hapus item. Nah, untuk menghapus item dalam suatu set kita dapat menggunakan remove atau discard method. Nah, misalnya kita hapus kita akan menghapus. Nah, misalnya di sini tuh yang akan dihapus itu adalah banana. Maka kita harus menuliskan di set dot remove atau titik remove dalam kurung nama item yang akan dihapus. Misalnya banana atau cherry. Nah, bisa cherry, bisa apel. Nah, terus di sini saya buat di sini tuh ini kan ada anunya. Nah, terus kita lanjut print. Saya di sini saya buat set, saya matikan dulu setnya. Terus di sini saya buat apa ya? Buat set baru lagi. Nggak usah buat set baru, kita pasti saja yang tadi. Nah, kita bisa remove misalnya yang apple. Nah, makanya di sini kita tulis di set dot remove. Nah, remove dalam kurung. Nah, ini nama apanya? Nama itemnya. Nama itemnya apa? Misalnya saya mau hapus ini yang true. Saya mau hapus yang true. Oke, kita tidak perlu pakai tanda petik. Mas hapus yang true, terus kita print this listnya. Di set. Nah, kita print dari sini di setnya.
Jadi akan ditampilkan sebelum dan sesudah dihapus. Oke, di sini tuh sebelum dihapus dan ini sudah dihapus. Nah, yang saya hapus itu adalah true. Nah, ketika sudah dihapus, maka true itu tidak ada karena dia sudah dihapus menggunakan keyword remove. Oke, lanjut. Ada, nah jika item yang kita hapus itu tidak ada, maka dengan remove, jika item yang kita hapus itu tidak ada, jika kita hapus item yang dia itu dan remove itu tidak ada itemnya, maka akan menimbulkan error. Nah, saya di sini saya tulis banana, kan di dalam itemnya itu tidak ada yang kata banana di dalamnya. Nah, ketika saya print, oke. Nah, ini itu akan akan mengakibatkan error. Nah, kita dapat menggunakan yang namanya itu adalah discard. Nah, jika item yang dihapus tidak ada, maka discard itu akan menimbulkan pesan kesalahan. Oke, misalnya, nah, ini saya menggunakan discard. Coba saya pakai discard ya. Apakah dia akan? Saya discard. Ini sama saja. Nah, dia tidak menimbulkan pesan kesalahan, tetapi dia akan memunculkan nilai yang sama. Nilai itemnya atau jumlah itemnya itu masih sama karena item yang di discard itu tidak ada atau item yang dihapus itu tidak ada. Nah, saya di sini saya masukkan apel. Nah, ini fungsinya sama seperti apa ya? Sama seperti remove tadi. Nah, oke, saya tambahkan sini remove ya. Set.remove terus di sini apa ya tadi ya, oke, apel. Oke, di sini kita matikan saja sebagai catatan. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh discard tadi kan, discard apel. Nah, ketika di discard maka itu itemnya akan hilang. Nah, fungsinya sama dengan remove, tapi remove ketika yang dihapus itu tidak ada di dalam item set, dia itu akan menimbulkan error, berbeda dengan discard. Nah, kalau discard ketika item yang dihapus itu tidak ada dalam item set, dia hanya mengembalikan nilai yang sama tadi, jadi tidak menimbulkan error. Oke. Nah, kita juga dapat menggunakan pop, menggunakan metode untuk menghapus item. Tetapi dengan menggunakan metode pop ini akan dihapus secara acak, sehingga tidak dapat memastikan item yang akan dihapus. Dan nilai yang dikembalikan itu, nilai kembalian metode pop ini adalah item yang dihapus. Nah, misalnya saya menggunakan pop. Nah, discard ini kita hapus. Nah, di set .pop dalam kurung terus. Nah, ketika di print, oke, kita lihat apa yang dihapus. Nah, di sini yang pertama kan dihapus false. Nah, ketika dihapus lagi, oke, yang dihapus ini adalah false, yaitu item pertama ya. Ya, item pertama. Dan di sini dikatakan apa ya? Itu ya, di set print x. Oh, kita dapat mengambil item yang dihapus. Misalnya kita menggunakan variabel ya. Variabel x sama dengan, kayak ketika di print x nya, maka yang muncul itu adalah nilai yang kita hapus tadi. Nah, nilai yang kita hapus itu adalah false. Nilai yang terhapus itu adalah false. Maka dan ini adalah ketika kita print nama setnya itu di set, kan nama setnya sini adalah di set. Nah, ketika di print, dia itu akan mengembalikan nilai yang sudah dihapus. Kalau kita print x, maka dia akan mengembalikan nilai yang sudah dihapus. Kalau kita print di setnya, dia akan mengembalikan nilai ketika sudah tidak ada item yang sudah dihapus.
kelihatan. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, catatan sini kumpulan aset itu tidak berurutan. Jadi saat menggunakan pop metode pop ini, kita tidak tahu item mana yang terhapus. Yaitu dia random hapusnya. Oke, lanjut. Pop kan tadi sudah. Nah, di sini menggunakan del. Saya del di set. Dia ini akan menghapus semuanya tanpa mengisahkan satupun. Nah, misalnya ini. Jadi kalau kita tulis del di set, kita print sudah ada print. Ini ada print. Jika di print dia akan error. Oke, kita menghapus di setnya karena di sini bacanya this set is not defined. Karena kenapa? Kita sudah menghapusnya. Oke, lanjut. Nah, di set juga kita bisa menggunakan perulangan. Nah, seperti tadi yang kita gunakan untuk mendapatkan item satu persatu, kita menggunakan perulangan, yaitu menggunakan for x yang dimana menggunakan parameter in. Nah, oke, kita tutup saja dulu ini. Ditutup. Oke. Sebagai catatan bahwa itu ada hapus. Sebenarnya kita sudah buat yang ini for i in di set, tapi kita praktekkan lagi. Jadi perulangan pada set itu kita bisa menggunakan for x in di set, kita print x nya, kita di print. Nah, dia akan menampilkan nilai dari item. Oke, lanjut. Di sini kita dapat menggabungkan dua set. Nah, ada beberapa cara kita menggabungkan dua set. Salah satu tadi kita sudah coba, yaitu ada update. Dan yang baru itu ada yang namanya itu kita bisa menggunakan union. Kita menggunakan union untuk metode union untuk mengembalikan set baru yang berisi semua item dari kedua set. Oke, kita dapat menggunakan union. Tadi kan kita sudah menggunakan update, jadi kita tidak usah mempraktekannya lagi karena tadi kita sudah menggunakannya. Nah, ini update itu kan kita bisa menambahkan item. Terus kita juga bisa menggabungkan dua set. Bahkan kita juga bisa menggabungkan dengan sebuah list tuple. Nah, bisa kita di sini update. Nah, ini kita bisa menggunakan list tuple. Oke, terus lanjut saya hapus. Oke, kita enggak deh. Oke, nah print. Kita bisa menggunakan misalnya kita buat di set. Nah, ini kita kasih 2 ya. 2. Nah, terus kita di sini kok tadi hapus ya. Nah, sini kita tulis misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kita bisa menggunakan union. Nah, bisa kita tadi caranya yaitu set 3. Nah, ini kita harus membuat set baru. Nah, misalnya kita set ya. Memang harus ya. Oke, harus sih. Nah, coba kita di set union. Bisa. Kita bisa menggunakan union untuk di set 2. Kita tidak perlu membuat set lagi yang 3. Jadi kita print setnya aja di set. Oke,
Oh, dia tidak bergabung. Oke, kalau begini dia tuh tidak bergabung. Coba kita ulang. Oh iya, kita harus membuat set yang ketiga, misalnya set 3. Oke, terus hapus set dan terus set 3. Ketika di print, nah baru muncul perulangannya. Ini baru muncul perulangannya, penggabungannya, atau disebut juga union. Ini menggunakan union. Jadi kalau menggunakan union itu kita harus membuat variabel baru. Ketika menggunakan update, nah ketika menggunakan update kita tidak perlu membuat variabel baru. Jadi sesuai dengan kenyamanan teman-teman, mau pakai yang update atau yang union. Oke, tadi ini apa ya, penggabungan set. Oke. Nah, ini kita bisa menyimpan hanya duplikatnya. Oke, sini apa ya? Nah, metode intersection update hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Oh. Jadi kita dapat menggunakan keyword intersection. Misalnya kita custom aja, misalnya ini kita buat variabel x ya, ini kasih nama x aja, kita print 2 ini. Oke, kita copy, pindah tempatnya ke bawah, terus kita matikan komen, kita komen. Nah, ini misalnya kita menggunakan di set intersection update dalam kurung di set 2. Nah, kita harus print dulu, print di set. Kok nggak ada yang muncul ya? Dia ini hanya menyimpan item yang ada di kedua set. Oke, metode intersection akan mengembalikan set baru yang hanya berisi item yang ada kedua itemnya. Oh, kita harus menggunakan mungkin variabel set. Ini kan dia kosong, x ini terus x. Non. Oke. Ini yang di set intersection update. Oke, untuk intersection update itu dia akan mengembalikan nilai set yang dimana itu oke, misalnya kita buat duplikat sini. Tadi katanya dikatakan intersection update itu dia akan mengembalikan nilai yang duplikat. Kalau tiap duplikat dia tidak mengembalikannya. Nah, ini kan true tidak ada samanya, false juga tidak ada samanya, 89 tidak ada samanya, 90 juga tidak ada samanya, ABC juga tidak ada samanya. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, yang sama itu cuman apple. Nah, ketika sama dia akan mengembalikan satu nilai yaitu apple. Oke, saya baru tangkap. Oke, kalau misalnya kita lihat lagi. Kita bisa juga menggunakan tadi seperti union. Nah, misalnya sini kita copy lagi, pindahkan, komen. Kita bisa menggunakan seperti union tadi sama dengan di set
dot intersection di set 2. Ntar kita print z-nya. Nah, ini kita juga bisa begini. Nah, kalau kita coba yang tanpa z, dia itu tidak akan mengembalikan, guys. Dia akan memprint di set saja, nilai dari di set ini, di set. Nah, di set. Jadi kita menggunakan variabel. Nah, kenapa di sini? Oh, ada yang salah. Nah, kalau kita menggunakan variabel, dia akan mengembalikan nilai yang dia akan membuat set baru dan akan menampilkan nilai yang dimana itu ada sama dari set 1 dan set 2. Nah, dia akan membentuk nilai dari set 3 yang dimana isinya itu nilai yang duplikat antara set 1 dan set 2. Ya, seperti itu. Oke, ini ada juga yang kita bisa simpan semua, tapi yang duplikat itu tidak diambil. Nah, ini adalah symmetric menggunakan keyword symmetric difference update. Nah, hanya akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Nah, ini tuh seperti irisan. Untuk intersection itu seperti irisan. Kita tutup lagi ya. Oke, kita ambil lagi ini. Oke, lupa diam kamu. Oke, misalnya di set dot different ya, symmetric difference update kan, symmetric difference update. Kita bisa masukkan di set 2, ketika di print di set, nah, dia itu tidak akan mengambil nilai apel. Nah, yang dia akan diambil itu cuman nilai yang tidak duplikat. Nah, karena duplikat, apel yang ada duplikatnya, jadi dia tidak diambil. Yang diambil itu cuman nilai yang berbeda. Kita juga bisa menggunakan, tadi kan itu symmetric difference update, itu kan panjang sekali. Nah, kita bisa menggunakan symmetric difference tapi kita membuat set baru. Nah, seperti tadi yang yang ini intersection saja kan, intersection update ini agak panjang. Nah, kalau kita mau yang pendek-pendek, kita bisa menggunakan intersection tapi kita harus membuat set ketiga untuk menampung nilainya. Nah, sama seperti ini. Nah, symmetric difference, kita bisa menyingkat sintaksnya, tapi kita harus membuat symmetric difference di set symmetric difference. Nah, kita harus menggunakan set. Nah, ketika di print di setnya itu yang akan muncul itu cuma nilai di set. Nah, apel bahkan masih muncul. Nah, kalau kita print x-nya, nah dia akan menyimpan nilai di mana. Apa yang salah? Oh ya, ini harusnya di set 2. Oke, dia akan menyimpan nilai yang tidak ada duplikatnya atau nilai yang berbeda antara kedua set ini, set 1 dan set 2. Oke, lanjut. Selanjutnya metric difference. Oke. Nah, di sini ada catatan bahwa nilai turun dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Oke, misalnya di sini saya tambah nilai 1 di atas dan di sini kita tambahkan true. Apa yang terjadi? True. Nah, makanya yang akan di print itu cuman 1. Oh iya, ini kan sama, jadi tidak ada yang di print.
karena dia duplikat. Nah, null dan false juga itu sama. Kita tambah null di sini dan false di bawah. Nah, itu tidak ada yang di print antara kedua ini. Keempat ini tidak ada. Apple juga tidak ada karena dia duplikat. 1 dan 7 itu duplikat. Null dan false itu duplikat. Oke, nah ini ada metode dari set. Itu ada add, tadi add itu untuk menambahkan elemen atau item, terus clear itu untuk remove semua elemen yang ada dalam set. Nah, copy ini kita bisa mengcopy sebuah set. Tapi kok dengan copy ini kita tidak, ketika ada perubahan di item satu itu kita tidak berubah. Nah, kalau difference itu kita bisa mengembalikan nilai dari set berbeda antara satu dan set lainnya. Difference update juga tadi sudah kita praktekkan, itu akan mengembalikan nilai yang dimana itu tidak ada yang sama. Nah, kalau sama itu tidak akan dikembalikan nilainya, tidak akan ditampilkan nilainya. Saya tanya apel dan apel tidak akan dikembalikan. Nah, saya ingin tadi ini, nah apel dan apel ini tidak akan dikembalikan. Yang akan dikembalikan true Kamis. Nah, itu kan tidak ada tidak ada duplikatnya. Jadi yang ada di duplikatnya itu tidak ada. Nah, discard ini itu remove item sama dengan remove ini. Nah, dia itu akan menghilangkan item, tapi kalau remove itemnya tidak ada di dalam set, dia akan error. Tapi kalau discard, kalau tidak ada maka dia tidak error. Nah, intersection juga tadi kita sudah sudah jelaskan bahwa dia akan mengembalikan nilai yang ada duplikatnya. Misalnya apel dan apel, kalau ada duplikatnya itu maka dia akan mengembalikan yang apel saja. Nah, intersection update, nah itu sama juga. Kalau intersection kita harus membuat membuat list set baru untuk menggunakannya. Join set juga superset pop. Nah, ada remove. Nah, pop ini untuk menghapus. Symmetric difference juga itu sama seperti tadi, union dan update. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Python set. Lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada.